Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakilkan kelompok glukoma FM22B untuk mempresentasikan hasil dari tugas kami. Dengan anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Hesa Lulu, yang kedua ada Syakila Nurrohim, dan yang ketiga ada Aninda Nasuha. Ada beberapa materi yang akan dijelaskan. Yang pertama ada epidermiologi, yang kedua ada patofisiologi, yang ketiga ada etiologi, yang keempat ada manifestasi klinis, yang kelima ada pemeriksaan, dan yang keenam ada tata laksana. Epidemiologi glukoma. Glukoma adalah penyebab utama kebutaan global kedua setelah katarak. Glukoma bertanggung jawab atas 8% kasus kebutaan pada tahun 2010. Pada tahun 2013, populasi global glukoma adalah 64,3 juta dan diperkirakan akan meningkat menjadi 111,8 juta orang pada tahun 2040. Patofisiologi glukoma. Patogenesis glukoma masih belum sepenuhnya jelas, namun tekanan intraokular dapat menyebabkan tekanan mekanis dan ketegangan pada struktur posterior mata, terutama lamina fibrosa dan jaringan yang berdekatan. Hal ini dikaitkan dengan kematian sel ganglion retina. Etiologi glukoma. Glukoma sudut terbuka terbagi menjadi beberapa subset, termasuk glukoma sudut terbuka juvenil, pasien berusia 5-35 tahun, dan glukoma tegangan rendah atau normal, pasien berusia lebih dari 35 tahun. Glukoma sudut terbuka tertutup adalah jenis glukoma yang dapat muncul sebagai keadaan darurat medis dalam situasi darurat. Hal ini biasanya disebabkan oleh penebalan lensa yang berkaitan dengan usia, yang menyebabkan peningkatan bertahap pada blok pupil relatif yang mendorong iris ke anterior. Manifestasi klinis. Pasien yang mengalami tipe angkut sudut tertutup biasanya mengalami nyeri okular mendadak yang parah, kemerahan, penglihatan kabur atau kehilangan ketajaman, sakit kepala, mual atau muntah, dan mengeluh melihat lingkaran cahaya. Pasien glukoma sekunder biasanya memiliki trauma, prosedur oftalmik baru-baru ini, atau kondisi medis yang dapat menyebabkan neovaskularisasi seperti diabetes. Pemeriksaan glukoma. Pemeriksaan fundukskopi, diskus optikus, dan lapisan serabut saraf retinal adalah langkah penting dalam diagnosis glukoma. Dengan teknik morfometri, pemeriksaan kuantitatif dari cakram optik, dan pengukuran lapisan serat saraf retinal dan tepi neuroretinal dapat dilakukan dengan menggunakan Optical Coherence Tomography atau OCT. Pemeriksaan objektif yang mencakup foto cakram optik, pengukuran morfometrik kepala syaraf optik, dan ketebalan lapisan serat saraf retinal harus dilakukan pada kunjungan pertama karena sangat penting untuk menilai perjalanan penyakit. Pada tahap awal diagnosis, pengukuran tekanan intraokular yang dikenal sebagai tonometer diperlukan. Tata laksana glukoma. 1. Terapi farmakologi. Penghambat rokinase menghambat kerja dari rokinase yang berperan dalam meregulasi aliran keluar pada trabekular. 2. Sistem penghantar obat baru. Mikroteknologi dan nanoteknologi dikembangkan sebagai alternatif dari administrasi obat tetes mata topikal yang dapat bekerja sebagai reservoir dan pemberian obat secara kontinu. 3. Terapi rehabilitasi bertujuan untuk mereduksi pasien untuk menggunakan penglihatan residual melalui stimulasi visual berulang. Kesimpulan, glukoma merupakan salah satu penyebab kebutaan utama pada masyarakat. Individu dengan glukoma biasanya akan mengalami keluhan ketika perjalanan penyakit sudah cukup lanjut, sehingga tata laksana yang dapat diberikan kurang maksimal. Karena itu penting untuk dilakukannya deteksi dini dan tata laksana dini, terutama pada kelompok beresiko tinggi. Hingga saat ini, TIO merupakan salah satu faktor resiko utama dari glukoma yang dapat dimodifikasi.
Target tata laksana glukoma saat ini menargetkan untuk menurunkan TiO dalam upaya pencegahan progresivitas glukoma. Banyak jenis pengobatan dan modalitas terapi yang saat ini sedang dikembangkan untuk memberikan opsi keamanan dan efikasi pengobatan yang sesuai untuk setiap kebutuhan pasien. Baik, sekian dari kelompok glukoma FM22B. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.